Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in wa bishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita memulai pembelajaran ta'limul muta'allim. Semoga dalam thalabul ilmi benar-benar mendapatkan ridha Allah. Mari kita tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa jami'i ustadzina wa jami'i ahina wa jami'i umina wa zawjatina, khususan Syekh Abdul Karim wa Syekh Marzuki wa Syekh Idris Marzuki wa Syekh Abdul Aziz Mansur, Imam Yahya Mahdus, Syekh Abdul Ghazali, Syekh Masjid Jahan, Syekh Waktu Fasl Buri, Syekh Taha Bumi Syarillahi lamun fada'ahu min syaitan. Khususan Syekh Zamil Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyar ustaz. Wa amma ikhtiyar amal ikhtiyar ustazi lan anapun utawi milih guru. Jadi memilih ustaz, memilih guru itu juga sangat menentukan keberhasilan sebuah pendidikan, utamanya pelaku ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Sangat menentukan. Anak ikhtiyarul ustadzi lan anapun utawi milih guru bayam bagi mongko sayujo apa ayakhtara yang milih sapa talibul ilmi al-a'lama ing guru kang luwih alim. Jadi memilih guru harus mencari guru yang lebih alim dari kalian. Jangan sampai seimbang, misalkan kalian sudah sama-sama teman misalkan, tapi kalau gurunya satu misalkan kemudian pulang ingin berguru dengan teman kamu, itu juga tidak masalah.
dicontohkan oleh Hadratul Syekh Yai Hasyim Asy'ari berteman dengan Romo Yai Abdul Karim Pondok Pesantren Lirboyo. Itu berteman waktu di Pondok Syekhona Khalil Bangkalan. Sama-sama mondok, sama-sama mencari ilmu di Bangkalan, pulang, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren. Tetapi Mbah Manap itu belum pulang di pesantren ya. Kemudian setelah pulang itu menimba ilmu lagi di Mbah Yai Hasyim. Jadi teman sepersantren masih tetap mau mengaji sama teman yang ada di pesantren. Paham ya? Jadi sama-sama mondok di Bangkalan, pulang menimba ilmu sama Mbah Yai Hasyim. Itu Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Begitu juga sama Mbah Yai Hasyim, karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu alim ilmu hadis. Kalau ada masalah-masalah yang miskin itu ditanyakan dengan Syekh Abdul Karim Asis Pondok Pesantren. Sama-sama mengakui guru dan mengakui murid. Ini hebatnya dua tokoh. Jadi jangan sekali-sekali merasa sudah pandai kemudian tidak mau mencari ilmu pada temannya yang ahli ilmu, misalkan masuk ilmu fikih, kita tetap berkewajiban mencari ilmu walaupun kita memang merasa kurang dalam segi yang lain. Sebagai contoh yang tadi. Jadi ulama dulu ya gitu. Jadi tidak ada gengsi istilah thalabul ilmi. Walaupun dia sama-sama satu pesantren tetap masih berguru dengan temannya. Ini hebatnya. Dan itu cerita itu sangat populer di pesantren. Wal aura'alan kang luweh wirai, memilih guru, kemudian memilih orang yang wirai. Wirai itu menjaga hal yang haram, hal yang tidak pantas. Wirai contoh yang kecil, misalkan seorang kiai itu sebetulnya menjaga wirainya sangat benar-benar diterapkan. Tapi kadang-kadang juga ada sebagian yang menerapkan walaupun itu sebetulnya tidak masalah. Contohnya seorang kiai itu tidak pantas mendatangi warung kopi misalnya. Tapi dalam dakwahnya dia juga kalau tidak di warung kopi nanti juga tidak bisa tersampaikan dalam cara dakwahnya. Ada yaitu yang menghindari datang di warung kopi misalkan, karena sifat wirah itu juga sangat penting. Kesannya orang kalau warung kopi itu kan negatif, padahal juga tidak jualan kopi itu sampai dijaga, maksudnya gitu. Jadi umumnya memang seorang kiai mendatangi warung kopi itu tidak pantas, namanya gitu lah. Tapi karena ada yang ingin dakwah di warung kopi, sebagaimana Ustadz Gus Miftah itu datangnya cara dakwahnya lain, tidak di masjid-masjid, tidak di pondok-pondok pesantren saja yang dilayani, tapi juga di kafe-kafe, di
di hotel-hotel, di mal-mal yang mengundang secara otomatis ya orang-orang pejabat yang punya warung kopi yang tidak seakidah dengan kita. Terus Miftah misalkan dalam dakwahnya di kafe, orang-orang kafe kan kebanyakan orang yang minum-minum atau lain-lain lah yang dunianya sudah berbeda. Dan itu juga harus tersampaikan dalam cara dakwah, itu tidak memandang tempat. Tidak memandang tempat. Nah, kalian bayangkan kalau dakwah itu kamu batasi hanya orang-orang tertentu, sedangkan kafe, sedangkan tempat-tempat yang lain kamu batasi, maka tidak tersampaikan cara dakwah. Jadi harus melihat situasi dan kondisi. Cara dakwahnya harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang keadaannya mampu, ya kita disampaikan. Wal asan lan luwih sepuh. Wal asanna lan luwih sepuh. Lebih tua. Jadi lebih tua yang bagus itu memang yang lebih tua dari kita. Kamakhtaro kaya oleh milih. Walaupun tua tapi kalau tidak berilmu ya jangan dicari. Tapi tua yang ahli ilmu ini yang sangat kita butuhkan dalam segi pembelajaran, segi dalam sapa Abu Hanifah khina idin ing dalem nalikane ngaji Hamad bin Abi Sulaiman ing Kiai Hamad bin Abi Sulaiman. Abi Hanifah memilih guru yang lebih tua dari usia dia. Kamakhtara Abu Hanifah khina idin Hamad bin Abi Sulaiman. Abu Hanifah memilih guru lebih tua dan lebih alim. Pada ta'amuli ing dalam sause angen-angen itu dipikir dhisik. Wa tafakuri lan mikir-mikir, ya dipikir. Saya berguru dengan orang itu bagaimana statusnya, rekam jejaknya terutama ya. Dari pondok pesantren mana tidak seketika saja langsung kita terima mencari ilmu dengan guru yang tidak jelas, ini sangat berbahaya, terutama rekam jejak. Karena apakah? Karena akan menyambung sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah. Ini sanad. Maqala lan ngendika sapa Abu Hanifah oleh ngendika wajatuhu lan nemu sapa ingsun ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman syaikhan kang tua atau sepuh, malah dijelaskan guru dan tua. Jadi mungkin posturnya tubuhnya itu kecil. Syekh itu sebutan Syekh itu sebetulnya umur yang 40 ke atas. Syekh, orang alim yang umurnya 40. Tapi di India juga sebutan Syekh, asing gitu. Ada itu bahasa Arabnya Syekh. Jadi orang yang usia di atas 40 dari statusnya Syekh. Wa Qur'an kang agung, Khaliman kang aris. Nah, kalau menemukan ini ya, kalau menemukan ada ulama yang kayak gini bergurulah. Saburan kang
tur kang saburan tur kang akeh sabar. Ini penting juga, sabar, ngalim haris niwau tua sabar. Makanya kalau di sekitaran kalian ada orang yang kayak tipenya kayak itu, bergurulah dengan orang tersebut. Setelah kita cari-cari, kita ta'amul, baca fakur, ini sangat penting. Waqalalan ngendika sapa Abu Hanifah, sahabat tu tetep sapa ingsun istiqomah. Sahabat ini istiqomah, sahabat tu istiqomah supaya seindah Hamad bin Abi Sulaiman ana ngersani Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Sangat penting belajar dengan istiqomah, tidak berpindah-pindah sebelum gurunya itu meridhoi, melepaskan. Kalau mau pindah pondok pesantren harus minta izin dulu. Kalau gurunya belum memberikan izin pindah tempat, pindah pondok pesantren, jangan kalian kerja, sangat berbahaya. Istiqomah khairum min alfi kalam. Ini pentingnya belajar ilmu agama dengan memilih seorang guru. Tetap istiqomah. Wa nabatulan fanabatu mongko cukul ngilmu sapa ingsun. Akhirnya dengan istiqomah tadi akan timbul, akan muncul ilmunya. Abu Hanifah. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah rahimahum kumulasi sapa rahimahum kumulasi ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah sami tungrungu sapa ingsun hakiman ing pangandikan wong kang pinter. Hakiman ing pangandikane wong kang pinter hukama min hukamai saking wong pinter. Min hukamai saking wong pinter. Samarqandi, ana negara Samarqandi. Kala ngendika sapa hakim, inna wahidan setuhune wong suci min talabil ilmi saking pira-pira wong kang luru ilmu, min talabatil ilmi saking pira-pira wong kang luru ilmu, syawaroni iku syawaroni rembukan sapa wahid ing ingsun fi talabil ilmi ing dalem oleh luru ilmu, fi talabil ilmi ing dalem oleh luru ilmu. Maka nalan ana sapa wahid iku azama nejo sapa wahid ala zahabi ing atase lunga ila Bukhara maring negara Bukhara li talabil ilmi krana luru ilmu. Jadi istilah golek ilmu niku lek maknane pesantren yang asli luru ilmu. Luru niku ngenteni cebloke ilmu. Barang niku lek ceblok saking murid niku lek sing duwe niku kan berarti ridho. Ada ridane. Malah nek tarik teng romo-romo yai niku istilahnya luru ilmu, badhe luru ilmu. Ngenteni ridane.
Jadi tidak bisa disamakan dengan di dunia pendidikan umum, ilmu agama, mencari ilmu ini adab. Fi talabil ilmi wa kana azama al-zabi ila bukhara li talabil ilmi wa hakaza lan kaya mengkono tingkai wahid wa hakaza lan kaya mengkono tingkai wahid yang bagi sayukjo ayu syawira apa ayu syawira yanto musyawarah sapa talibul ilmi Bikuli amrin ing dalam sekabehane perkara. Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara itu sebaiknya dimusyawarahkan. Macam-macam kehidupan, masalah ilmu, misalkan ilmu membahas ilmu belum misalkan ada masalah di masyarakat ya didesakkan, dipecahkan di forum musyawarah, kemudian disimbolkan, kemudian ditaskhihkan pada ulama yang lebih alim. Jadi tidak boleh kita membuat aturan sendiri, membuat hukum sendiri tanpa punya dasar. Sangat berbahaya kalau nanti diikuti orang lain. Dia harus dimusyawarahkan dengan orang-orang yang ahli ilmu, kemudian di taskhihkan yang lebih alim dari kita. Banyak di Indonesia banyak orang-orang yang yang alim. Fi kulli amrin fa innallaha mangko setune Gusti Allah ta'ala kalimah luhur sapa Allah iku amara perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan musyawarah rembukan maknane istilah teng Jawa rembukan bahas masalah sing penting yang ada hubungannya dengan kehidupan. Contohnya apa? Masalah hukum misalkan, bagaimana hukumnya bank, bagaimana hukumnya melakukan haji dengan memakai uang bank, bagaimana macam-macam di masyarakat itu akan ada masalah-masalah yang sangat penting. Itu sebaiknya memang harus dimusyawarahkan bersama-sama untuk membahas masalah ilmu, tentunya para ulama. Di wilayahnya ulama itu masalah ilmu, kalau negara itu urusannya umarah. Jadi harus beda. Jadi umarah tidak usah melibatkan diri di forumnya ulama ini, tapi ulama juga tidak melibatkan diri di forum umat. Jadi sudah ada bagian-bagian masing-masing fil umuri yang dalam biro-biro perkara. Dan kalian nanti di hadapan masyarakat pasti itu menjumpai hal-hal yang seperti itu. Makanya kalian dinanti-nanti oleh masyarakat. Apa yang kamu peroleh hari ini akan ditagih oleh masyarakat. Karena kan belajar ilmu itu tidak hari ini kalian anggap tidak penting. Kalian akan merasakan sendiri nanti di tengah-tengah masyarakat bagaimana masyarakat itu sangat membutuhkan ilmu-ilmu kalian yang kalian pelajari di IAIN. Jangan kecewakan masyarakat ya. Ilmu harus disampaikan. Tidak disampaikan tetap tetap kalian akan ditanya karena belum kalian sampaikan, walaupun itu satu ayat. Walam yakun lan khali ora ono sapa akatun wong suwiji
iku atonu luweh pinter min rusak tinimbang saking Rasulullah. Wa ma'ala lan sertane mengkono-mengkono lam yakun ahadun wa ma'ala likalan sertane mengkono-mengkono lam yakun ahadun minhu lam ya wa niku lam yakun ahadun afdalna minhu umira den perintah bil musyawarati kelawan umira den perintah sapa Rasulullah bil musyawarati kelawan musyawarah. Gusti Rasulullah diperintah musyawarah. Apalagi kita Nabi saja yang hebat disuruh perintah sang Gusti Allah. Makanya lan ana sapa Rasulullah iku yusawiru musyawarah sapa Rasulullah ashabahu ing pira-pira sahabate Rasulullah. Nabi sebelum memutuskan sesuatu itu saja musyawarah dengan para sahabatnya. Contohnya mau memberikan peristiwa dalam perang, Nabi mau memberikan keputusan sebaiknya orang ini bagaimana, dibunuh atau bagaimana, atau kita bagaimana musyawarah dengan para sahabat. Kemudian Abu Bakar, sahabat 4 itu diajak musyawarah. Masing-masing karakter dari sahabat 4 itu berbeda-beda. Lalu sahabat Abu Bakar adalah yang paling lemah lembut, berbeda dengan sahabat Umar, berbeda dengan lagi sahabat Utsman dan Sayyidina Ali. Karakter 4 ini berbeda-beda. Kemudian ada masalah kayak gitu, Nabi saja itu menyampaikan ke sahabatnya, bagaimana ini tawaran perang ini, sebaiknya kita bunuh atau bagaimana. Kemudian dimusyawarahkan. Jadi kemudian minta pandangan sama Abu Bakar, sebaiknya begini Rasul, kita keluarganya biar menebus karena dia telah memerangi kita. Beda dengan Umar, tidak bisa, bunuh saja. Nanti kalau tidak kita bunuh, tidak dia habisi, nanti akan melawan lagi dengan kita. Kalau hanya cuma dikasih tebusan sama keluarga, mau ditebus sama keluarganya dengan uang. Nah, ini sudah berbeda karakter, yang satu keras, yang satu lemah lembut. 4 masing-masing 4 sahabat ini berbeda-beda karakter. Umar, Utsman sangat dermawan, ahli ilmu. Sayyidina Ali itu miskin tapi ahli ilmu. Kalau Abu Bakar itu paling kaya tapi habis uangnya, hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Umar juga gitu, keras, sebutannya Asadullah. Sayyidina Ali sebutannya sampai di hadis ala madinatul ilmi wa aliyu babu, aku ki kudane ilmu. Tapi ngerti ya kalau Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Kehebatan pas sahabat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjalankan sesuatu pemerintahan itu dengan cara bermusyawarah, tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Ini pemimpin yang hebat. Fi jamil umuri hatta jahil baiti
fi jamil umuri ing dalem sakabehane pira-pira perkara kata hawaijil baiti sehingga pira-pira kebutuhane kata hawaijil baiti hingga pira-pira kebutuhane omah. Kala ngendika sapa Ali karamallahu wajhah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ma halakal imriun. Sekian dulu ya, sampai di sini. Di lain kesempatan insyaallah kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.